supaya mati. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Kita mana kubur mati terbaca. Kami di surga, dimuliakan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu dan seperti dalam surga. Berilah kami rezeki hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan jangan seperti dalam pencobaan. Amin. Terima kasih banyak. Ya, pembelajaran kita pada hari ini kita ambil pada topik yaitu pelajaran 2. Dan sebelumnya saya mulai kegiatan untuk pembelajaran. Saya absensi. Alfian Sidulani, mana kita? Angga Bintang, Mutia Taulala, Jessica, Jul Pedro, Katrina, Mikael, Febri, Rufina. Jadi kita mulai kegiatan kita pada hari ini. Kita masuk pada pembelajaran 2. Itu pada agama pendidikan agama Kristen. Oleh karena itu, dalam topik pembelajaran kita adalah ini hari mendengarkan tangisan sesama. Mendengarkan tangisan sesama. Saat apa itu mendengarkan? Salah satu yang tahu tentang mendengarkan tangisan sesama yang bagaimana? Salah satu contoh kalian tangisannya sesama. Artinya kita sesama manusia. Misalnya di sebelah sini, kiri-kiri tangisan apa? Apakah dia menangis? Kira-kira dalam dia menangis itu dia mendapatkan apa, hal apa sehingga dia menjadi tangisan dan menangis? Sedih. Kira-kira apa yang dia sedih dan menangis? Apa ia dapat kecelakaan, atau ia senang, atau ia bagaimana? Sehingga ia bersedih dan ada tangisan. Dimarahi. Jadi tangisan itu bermacam-macam. Ada tangisan tentang jikalau tangisan ini tangisan sama dengan menangis ya. Tangisan. Jadi terjadi suatu hal, hal-hal apa saja, misalnya kecelakaan. Ada teman yang kecelakaan. Jadi kita harus peduli.
peduli kepada sesama. Kenapa kita harus peduli pada sesama? Karena Tuhan Allah memerintahkan. Tuhan Yesus memerintahkan. Memerintahkan kita sebagai manusia. Jadi Tuhan Allah itu memerintahkan kita untuk saling mengasihi, mendengarkan tangisan sesama. Kenapa kita harus mendengarkan tangisan sesama? Karena memang Allah itu mengizinkan kita saling menolong, saling menopang antara satu sama lain. Jika orang yang lain ada temanmu yang susah, jangan kita bully. Jadi kita harus saling mengasihi antara sesama, karena kita adalah ciptaan Tuhan yang sama. Oleh karena itu kita harus saling mengasihi antara sesama. Oleh karena itu semua anak, semua insan yang ada kita harus saling mengasihi antara satu sama lain, sehingga kita akan mati. Itu perintah Tuhan. Di sini banyak yang suka pakai tidak? Banyak. Hah? Banyak. Banyak. Jadi kalau kita sudah saling menolong sesama, berarti kita sudah peduli dalam hidup, dalam kita sesama. Jadi Tuhan bilang jangan menyikirkan dirimu sendiri, bilang. Jadi kalau kita hanya memikirkan diri sendiri itu tidak baik. Diri sendiri itu Tuhan tidak mengizinkan. Jadi dalam apa? Kenapa dalam ada tangisan harus didengar bersama? Yaitu berada dalam kitab Matius 25 31 dan 46. Ini ada perintah tentang peduli pada sesama, yaitu terdapat dalam kitab Matius 25 ayat 31 dan 36. Itu ada tentang peduli sama sesama, mendengarkan tangisan sesama. Jadi itu peduli sesama. Jikalau mereka dalam keadaan berduka cita, kita harus peduli kepada sesama, saling menolong, mendengarkan tangisan sesama. Misalnya ada yang terbakar rumah, kita harus saling menolong. Kita membantu di dalam meringankan beban sesama kita. Misalnya dalam satu kelas ini ada teman yang mendapatkan musibah, itu dalam satu kelas kita saling menolong untuk sesama, sehingga kita hidup rukun, aman dan tentram. Sekarang saya mau bertanya, apakah Tuhan mendengarkan tangisan kita manusia? Apakah Tuhan
mendengar. Manusia, apa Tuhan mendengar tangisan kita? Atau panggilan kita atau doa kita? Hah? Ya, Tuhan Allah pasti dengar akan tangisan kita. Tuhan Allah selalu mendengarkan setiap saat dan detik. Jadi oleh karena itu Tuhan Allah itu mendengar segala seruanmu, segala permintaanmu. Sebab dalam doa Bapa kami Tuhan Yesus telah mengajarkan, mintalah maka aku akan memberikan kepada. Jadi Tuhan Allah, Tuhan Yesus sudah berkata memang di dalam doa Bapa kami. Doa Bapa kami terdapat dalam kitab mana? Matius berapa? Matius berapa? 26. Benar tidak? Jadi doa Bapa kami itu sudah diajarkan oleh Tuhan Yesus untuk kita sehingga kita saling menolong antara sama. Jadi memberi perhatian kepada sesama, bukan hanya kita pribadi, tapi Tuhan Allah memerintahkan kita saling mengisi di antara sesama manusia. Jadi Tuhan itu selalu ada bersama kita, dimanapun, kapanpun. Tuhan selalu menolong dan selalu melindungi kita. Jadi itu pembelajaran tentang tangisan sesama manusia. Jadi kita harus saling mendengarkan antara sesama. Jadi kita harus peduli, tidak boleh kita egois. Jadi kita harus saling menolong. Ya, oleh karena itu kita hari pembelajaran kita coba untuk kerjakan pekerjaan ini sehingga kalian bisa bekerja. Saya bagi dalam 4 kelompok, dalam 2 kelompok. Kelompok pertama dan kelompok kedua. Jadi saling mengerjakan soal sehingga kalian itu bisa cepat. Saya berikan soal karena ada 2 kelompok. Dalam 1 kelompok 1 soal. Jadi kerjakan soal bersama, berdiskusi bersama-sama. Ya, saya akan memberikan soal 1. Ini kerjakan soalnya. Kelompok 1 yang bagian sini ya. Kelompok 1, kelompok 2 di bawah. Nanti berkumpul bersama, kerjakan isi. Ya, ini untuk kelompok 1 dikerjakan ini. Ya, sekarang kelompok kedua.
Ya, silakan dikerjakan. Habis itu langsung ini nanti sudah berdiskusi, sudah. Kalian kan coba berdiskusi sini. Kan, bangun sini ke sini. Kalian itu bersama sini. Coba ya betul. Kita olah berbalik ke sini sehingga kalian kerja sama-sama. Ya, kalau mau ini Tidur malam bola. kalau pemanah sudah selesai, kalau sudah selesai sama-sama paham sehingga memberikan jawaban. Nah, lihat jawabannya ini salah satu mewakili dalam satu kelompok bangun di depan memberikan jawaban dan mulai dibacakan dalam jawaban itu. Lihat jawabannya yang tepat sehingga nanti kita kelompok bangun kalian sama-sama bertanya. Jadi antara kelompok 1 dan kelompok 2 silakan memberikan jawaban yang tepat dan sudah? Sudah. Kelompok sana sebelah sudah? Belum. Ya, kelompok 1 yang cepat, kelompok 2 cepat. Enak aja, paling pasti itu cepat dapat nih, halo, ada tahu cepat, yuk, sini. Sudah? Kelompok 2 sudah? Kelompok 1 juga sudah, Pak? Menjadi orang yang Ya, kelompok 1 bersama cepat. Nanti bangun dan bacakan dan presentasi. Ya, ya Aurel yang cantik cerita. Di sini antara kedua permohonan mana yang presentasi? Ya, oh lala. Ya, kalau sudah berdiskusinya, maju kelompok 1 di depan. Kelompok 1 maju. Maju semua, kelompok 1. Bawa buku jawaban tadi. Nanti awal yang ketuanya yang membacakan jawabannya. Kelompok 1 sudah. Duduk kelompok 1. Ambil duduk. Presentasikan ini satu baru kelompok 1 ini presentasikan. Ya, coba apa itu sesama? Itu tentang siapa sesamaku manusia menurut kata-katamu sendiri, menurut kalian. Hah?
Siapa sesamaku manusia, dia bilang. Ini dia ngomong tentang sesama manusia menurut kata-katamu sendiri. Siapa-siapa itu? Cika, Ah, Angga, ah. Michael, Baru siapa lagi? Nitya, Siapa lagi? Papan sesamamu, dia bilang. Dia memberikan, dia bertanya tentang sesamaku. Artinya antara sesama di luar masyarakat atau di mana, di sekolah, begitu. Tira, Tia, Katrin, Alvin, Irsan, Angel. Itu sesama. Minta jawaban sesama menurut kata-katamu sendiri. Artinya di luar siapa saja temanmu. Cika, Ya, itu jika itu temanmu. Di luar semuanya. Jadi apa? Di sini menurut kalau di Anda apa? Sesama. Ya, terima kasih banyak. Kelompok 1 silakan duduk. Jadi nanti kelompok 2 bertanya ya. Bertanya sama mereka. Mari kelompok 2 maju. Presentasikan. Kenapa kalian mau menjadi orang yang peduli terhadap sesama? karena mereka teman manusia kita. Karena mereka adalah teman. Manusia kita. Ya, kenapa kita harus peduli kepada orang lain? Karena mereka adalah teman manusia kita. Mereka terciptaan yang sama untuk kita. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Ya, sekarang saya tanya kalian di kelompok 1. Kelompok 1 punya pertanyaan jawabannya. Siapa sesamaku manusia menurut kata-katamu sendiri? Menurutmu sesama. Dia bertanya tentang sesama. Ayo, siapa? Sesama bin Oli, Gerai. Elsa, Iya, menurut kata-kata sendiri itu apa itu sesama? Sahabat. Ya, silakan duduk. Ya, oleh karena itu kita telah menyelesaikan pelajaran kita tentang mendengarkan tangisan sesama antara manusia, sesama ciptaan Tuhan. Jadi itulah mendengarkan sesama yang terdapat dalam kitab Matius 25 ayat 1 ayat 46. Itu mendengarkan tangisan kita sesama antara manusia. Kan tidak mungkin di sana kalau dia menangis itu bilang begini. Tetapi kita harus saling menolong dan menopang. Itulah kehendak Tuhan. Maka ada dalam kitab Matius 25 ayat 31 dan ayat 46 untuk saling menolong, saling peduli antara sesama manusia. Apakah kalian bersyukur ada sesamamu? Kalau yang tidak ada sesama, apakah ia senang? Tidak toh? Kalau tidak ada temannya, semuanya hampa. Tidak ada teman di dalam itu omong dengan siapa? Mau omong dengan anak kambing? Tidak toh? Tidak bilang kalau ada kambing lewat, hei kambing, kamu gimana dia ngomong? Apa kambing jawab tidak? Tidak mungkin toh? Oleh karena itu kita harus saling antar manusia, kita harus saling menyapa. Jadi kalau kita sapa teman, dia bilang begini, dia bilang kau datang begini, ini awal kamu gimana? Dia bilang kau lala. Dia jawab, sapa di sana. Buat apa? Ini saya mau bermain di taman. Kan pas baik sudah hati ya. Dia bilang. Itu pesan dari kata ini olal. Jadi jawab daripada Aurel, terima kasih banyak. Kau bukan tanya kami, kalau bukan sesama. Kami, kau mau kemana?
Kami tidak menjawab. Dia bilang begini. Jadi itulah yang tentang peduli antara sesama kita manusia. Jadi oleh karena itu pelajaran kita berakhir pada hari ini. Sebelum berakhir pembelajaran kita, jadi kembali ke tempatmu masing-masing. Kembali rapi kembali. Silakan duduk. Jadi telah berakhirnya kita pembelajaran pada hari ini. Oleh karena itu, saya akan memberikan lagi yang namanya PR. Tahu PR? Tahu. Apa kepanjangan PR? Pekerjaan rumah. Berarti di rumah kita belajar ya? Iya. Bukan bermain, tapi kita belajar di rumah. Kalau ada pekerjaan rumah. Jadi PR Minhaj adalah menulis isi daripada kitab Matius. Ayat 31 dan 46 tulis isi daripada Alkitab ini. Jadi ada dua, ini 31 dan 46. Ini pekerjakan di rumah. Nanti kita pelajaran berikutnya kita bertemu lagi, saya akan periksa di kitab Matius 25 ayat 31 dan 46. Itu adalah PR. Sudah? Sudah. Ya, oleh karena itu telah berakhirnya pelajaran kita pada hari ini. Nanti kita akan ada lagi di kali berikutnya, pertemuan yang berikutnya. Jadi kita akan bertemu lagi. Oleh karena itu salah satu siswa lagi memimpin kita dalam lagu dan doa. Siapa siswa? Selain yang tadi, yang satu lagi, siapa lagi? Ya, Olah, silakan Nom. Jadi cari satu lagu lagi, lagu apa lagi? Satu jalan ke surga. Tidak. Hanya satu jalan ke surga, hanya di dalam Yesus. Hanya satu jalan ke surga, hanya di dalam Yesus. Tiada yang lain, tiada yang lain, hanya satu jalan ke surga, hanya satu jalan ke surga, hanya di dalam Yesus. Teman-teman dan Pak Guru, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dimuliakan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berikan kami rezeki kita hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni kesalahan pada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Terima kasih banyak, Nona. Silakan Ibu. Oleh karena itu ingat PR. Jadi PR-nya nanti dikerjakan sehingga kalian nanti akan masuk kembali, saya akan memeriksa kembali PR, ya. Ya. Jadi
Jadi kalian harus tetap belajar di rumah dan semangat sehingga kalian menjadi. Oleh karena itu berakhirlah pelajaran kita pada hari ini. Jadi nanti lagi ke depan pelajaran berikutnya kita akan bertemu kembali, kita akan memeriksa pekerjaan rumah kalian. Shalom.